Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi kembali teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, membaguskan ngaji kita, menyempurnakan bacaan Al-Quran kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad SAW melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Walaupun pada nyatanya pernyataan yang paling pas tentu dan pernyataan yang paling tahu diri tentu bacaan kita tidak akan pernah sesempurna bacaan Rasulullah SAW, namun minimal kita berupaya dengan maksimal untuk mendekatkan bacaan kita kepada bacaan Rasulullah SAW. Ya, gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali siapapun yang hadir dalam room live ini semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu hal apapun insyaallah. Ya, mohon maaf selama 2 hari ke belakang ya. Tuh ada Kang Ilham, sehat-sehat Kang Ilham ya, masya Allah, amin insyaallah ya. Alhamdulillah kemarin 2 hari sampai 3 hari ke belakang kita belum sempat live lagi. 3 hari ke belakang saya sempat live pagi, itu pun di sisa-sisa tenaga ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga Allah berkahi apa-apa kegiatan kita ya, live room live ini semoga Allah berkahi. Dan mohon maaf juga kemarin saya belum bisa live ya, karena kemarin sempat saya jatuh sakit ya teman-teman sekalian ya. Ya, jatuh sakit, apalagi dapat kabar sahabat saya juga beliau sudah meninggalkan kita terlebih dahulu ya. Sahabat saya ya, Ustadz Iqbal Dian Saputra, beliau salah satu teman sahabat yang meniti dakwah di dalam TikTok ini. Namun ternyata Allah lebih cinta beliau ya, Allah lebih sayang beliau, maka beliau lebih panggil terlebih dahulu ya sahabat kita, guru kita semua, Ustadz Iqbal Dian Saputra. Semoga Allah lapangkan kuburnya, semoga Allah terima iman Islamnya, segala bentuk amal solihnya dan perjuangan beliau dalam dakwah Quran. Teman-teman ada yang kenal Ustadz Iqbal? Beliau juga live di TikTok ya, namun kemarin hal yang tidak disangka-sangka, beliau sudah pergi mendahului kita ya. Beliau sudah selesai tugasnya di dunia untuk mensyiarkan Quran. Semoga Quran selalu menaungi beliau di alam barzah, di alam kuburnya ya, sehingga nanti kita dipertemukan kembali karena Quran, karena Rasulullah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama ya, kita mulai saja ya. Jadi ketika teman-teman punya sahabat, punya guru yang dia mensyiarkan Quran, ya dia mendakwahkan Quran ya, perhatikanlah guru-guru teman-teman tersebut. Karena ketika beliau sudah tidak ada, ya kita sendiri akan merasa kehilangan teman-teman sekalian ya. Oke, baik kita mulai saja teman-teman. Kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Kemarin karena saya rasa belum maksimal, kita akan ulang lagi ayat ke-21 ya. Ayat ke-21 Quran surah Al-Qiyamah ya. Al-Qiyamah insyaallah ya. Oke, sebentar. Surah Al-Qiyamah. Oke, sip. Kita mulai dari ta'awudz teman-teman sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة وتذرون الآخرة. Oke, kita mulai teman-teman sekalian ya. Kita mulai dari huruf yang pertama yang akan kita bahas. Kayaknya saya belum menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman, udah belum? Saya jawab lagi ya. Salam-salam terbaik. Ustaz kemarin kita ketemu, Masya Allah. Selamat bergabung Kang Azi ya. Kayaknya saya belum jawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Saya izin jawab teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kita mulai. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, huruf yang pertama yang akan kita mulai bahas hari ini. Iya, kemarin saya sempat sakit dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf nih, saya belum bisa nemenin kemarin teman-teman 2 hari ke belakang ya. Oke, kita mulai ya. Bismillah ya Allah. Kita bermohon sama Allah ya Allah. Semoga apa yang kita ikhtiarkan pagi hari ini Engkau berkahi. Ya, Engkau berkahi umur kita, Engkau berkahi usia kita ya Allah. Dan Engkau berkahi kesehatan kita ya Allah. Amin. Yuk kita mulai teman-teman. Ya, kita mulai dari huruf yang pertama. Ya, huruf yang saya blok dengan warna hijau di sini teman-teman. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf waw. Ya, teman-teman mohon maaf ya kalau saya nafasnya agak terengah-engah. Saya belum bisa full power banget karena kemarin saya sempat sakit ya. Saya punya asma soalnya teman-teman gitu. Ya, oke. Nah, ini namanya huruf waw. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf waw. Oke. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf waw? Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj teman-teman sekalian ya. Punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi, setiap huruf hijaiyah itu punya tempat asal muasalnya. Punya tempat keluar hurufnya. Nah, tempat keluar huruf waw itu seperti apa? Bagaimana dia dilafalkan? Oke, kita cek pelan-pelan ya. Nah, perhatikan. Tuh, jadi setiap huruf hijaiyah itu dia punya yang namanya makhraj. Makhraj itu ya, terima kasih teman-teman doanya ya. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf waw ketika dia dilafalkan? Nah, huruf waw itu ketika kita lafalkan kalau sesuai dengan makhraj, dia dilafalkan dari yang namanya asyafatain. Ya, apa itu asyafatain? Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Kedua bibirnya diapain bang? Posisinya maju, seperti mengucapkan huruf U. Nah, intinya waw itu dilafalkan seperti ini teman-teman. Bibirnya muncung, bibirnya monyong. Oke, jadi ketika teman-teman melafalkan huruf waw, pastikan mulut atau bibir teman-teman tuh muncung atau monyong. Contohnya wa, wi, wu. Pastikan jangan ragu-ragu mulutnya muncung. Mulutnya monyong. Ya, jangan cuman gini. Wa, wi, wu. Ya, lekas pulih ya Ustadz. Amin. Bunda Heni, terima kasih Bunda Asti ya. Doa-doanya teman-teman semua ya. Oke, jadi pastikan dia muncung mulutnya. Kalau dia nggak monyong mulutnya, kenapa bang? Kalau dia nggak monyong mulutnya, berarti teman-teman sedang tidak melafalkan huruf waw sesuai dengan kaidahnya. Gitu ya. Oke, jadi pastikan ingat waw. Saya sering ingatkan, ingat waw, ingat mm teman-teman. Ingat waw, ingat mm. Mm itu artinya apa? Maju mulutnya. Ya, oke. Nah, begitu. Sekarang kita lanjutkan lagi. Sekarang huruf waw-nya di sini. Ya, kita udah tahu dia harus maju mulutnya. Mau dalam kondisi harokat, mau dia dalam kondisi sukun, semuanya muncul, semuanya maju. Huruf waw itu ya. Oke, sekarang harokatnya waw-nya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U teman-teman sekalian. Nah, untuk melihat vokalnya dia keluar dengan vokal apa, kita harus lihat harokatnya. Harokatnya harokat baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat baris atas, dalam istilah tajwid, ini namanya adalah harokat fathah. Kita tulis ya. Namanya adalah harokat fathah teman-teman sekalian. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A teman-teman sekalian. Oke, maka dari itu huruf waw-nya di sini nggak kita baca lagi waw, tapi dia harus dibaca cukup dengan vokal A-nya saja. Jadi dibacanya
wa. Kenapa dengan vokal A? Karena dia berharokat baris atas atau harokatnya harokat fathah. Paham ya? Jelas ya, pelan-pelan. Selanjutnya, kita fokus ke harokat fathahnya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah dan keluar tetap dengan bunyi vokal A, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca dengan karakter pelafalan yang tipis. Karena kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, bunyi vokalnya tidak akan A, tapi akan condong seperti O. Sebagaimana kita melafalkan huruf so, bo, to, wo, ho, dan yang lainnya. Nah, kan kedengarannya itu nggak betul-betul murni vokal A kan, tapi dia condong seperti vokal O, tandanya dia huruf yang tebal. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sip. Nah, selanjutnya, sekarang teman-teman sekalian, kita lihat di sini. Dia waw berarti huruf yang tebal atau huruf yang tipis. Nah, karena dia keluarnya vokal A, bukan vokal seperti O, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah tahu, oh iya, vokalnya A, berarti harus dibaca dengan karakter tipis. Bagaimana caranya agar vokal A kita itu kadarnya tipis? Nah, caranya sering kami analogikan dengan cara apa teman-teman? Dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BMSS itu buka mulutnya sedikit senyum. Kalau kita praktekkan, dia nggak dibaca wa, tapi dia dibaca wa. Agak senyum sedikit. Wa. Kenapa agak senyum sedikit? Dengan sedikit senyum, itu meminimalisir teman-teman melafalkan vokal A menjadi wa. Nah, dengan sedikit senyum itu, lidah teman-teman akan lebih rileks, rongga mulut teman-teman akan lebih terbuka, sehingga bunyinya akan lebih terdengar tipis. Wa. Begitupun pada huruf yang lain. A, ba, ta, nggak jadi o, bo, to. Paham ya? Lanjut. Kita lanjutkan kembali. Bismillah. Oke, lanjut. Ya, kita lanjutkan. Maka kita baca tipis. Wa, wa. Jangan sampai kita baca wa, wa. Oke. Lanjutkan lagi ya. Saya nggak bisa terlalu. Oke, lanjut. Masih ada batuknya ya. Kita bahasnya pelan-pelan saja ya. Lanjut. Selanjutnya, teman-teman perhatikan. Di sini kita mendapati ada bentuknya seperti mangkok. Lalu ada titik 2 di atasnya, ya. Ini namanya huruf apa teman-teman sekalian? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ta, ya. Jadi ketika dia memang belum ada harokatnya, dia sudah dinamai dengan vokal A, yaitu huruf ta namanya, ya. Nah, huruf ta ini, ya, ketika dia dilafalkan, ada kesalahan yang sering kali terjadi. Kita lihat huruf ta-nya dalam kondisi berharokat atau dalam kondisi mati atau sukun. Nah, ta-nya dalam kondisi berharokat. Oke, sekarang kita cek di buku saya, teman-teman sekalian. Ketika huruf ta berharokat, ya, kita cari ke halaman di buku saya ya. Ketika huruf ta berharokat, kesalahan apa aja sih yang sering kali terjadi? Nih, kita lihat ya. Ketika huruf ta berharokat, kita coba langsung pindah ke poin kedua. Lihat, dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Nah, ini kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta berharokat. Jadi huruf ta itu sering kali kita baca dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Tatitu. Jadi si ujung lidahnya melet, si ujung lidahnya nongol, si ujung lidahnya menjulur keluar. Tatitu. Nah, kalau huruf ta dilafalkan seperti itu, maka itu tidak sesuai dengan kaidah. Gitu ya. Maka jangan sampai ujung lidahnya melet atau ujung lidahnya nongol. Lantas seperti apa seharusnya huruf ta dilafalkan? Yuk. Kita cek di buku saya lagi ya. Jadi, teman-teman, ingat setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ta ketika dia dilafalkan? Huruf ta keluar dari yang namanya torful lisan. Torful lisan itu artinya apa? Ujung lidah.
Ujung lidahnya diapain bang? Wato wadal wata min huwa min ulyas sanaya. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Nah, kalau kita lihat ini adalah gambarnya. Nah, kurang lebih ini adalah ilustrasi pelafalan huruf ta dari segi gambar. Lihat titik yang berwarna hitam di sini. Ini adalah pertemuan ujung lidah dengan pangkal gigi sari atas kita. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Jadi, yang disebut dengan pangkal gigi sari atas adalah gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Kalau teman-teman masih belum jelas, kita coba ikhtiarkan yang lain. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ya, huruf ta. Bismillah. Nah, saya izin jadi mode dokter gigi dulu atau bedah mulut dulu ya. Perhatikan. Nah, jadi tadi di mana huruf ta dilafalkan makhrajnya? Dari ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Nah, kita mulai mana yang dimaksud dengan ujung lidah. Ini yang saya tunjuk adalah ujung lidah atau yang tadi kita sebut dengan torful lisan. Nah, ujung lidah kita ini tadi harus disentuhkan kemana? Ditempelin kemana? Disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Mana yang disebut dengan pangkal gigi sari atas? Oke, ini adalah gigi sari atas teman-teman sekalian. Nah, pangkalnya itu bagian mana? Pangkalnya itu bagian ini. Nah, bagian gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas ini, kan ini gigi sari atasnya nih. Nah, pangkalnya adalah bagian gusi tempat tumbuhnya. Jadi si ujung lidah kita tadi ini nempelnya ke sini. Faham? Jadi ilustrasi gambarnya seperti ini. Nanti kita perjelas juga, kita upayakan dengan buku saya dengan video animasi seru hijaiyah yang tinggal di scan barcode aja kalau bukunya udah beres. Insya Allah bulan depan. Scan barcode dan kurang lebih seperti inilah pelafalan untuk huruf ta. Oke, sebentar kita cek dulu. Nah, huruf ta ya. Bismillah. Nah, perhatikan baik-baik. Nih, lihat ya, lihat bagaimana pergerakannya, teman-teman sekalian. Huruf ta, 1, 2, 3. Nah, ulang lagi, 1, 2, 3. Nah, jadi ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Seperti inilah huruf ta dilafalkan. Sehingga kita lafalkan bareng-bareng dari awal. 1, 2, 3. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, itti, uttu. Nah, seperti itu kurang lebih huruf tadi dilafalkan. Jadi, si ujung lidah kita nempel ke pangkal gigi sari atas kita. Sudah mulai paham teman-teman sekalian? Yang sudah mulai paham, yang merasa senang belajarnya, ya, boleh komen angka 1 saja di kolom komentar. Gak usah panjang-panjang tulis paham, cukup komen angka 1 saja di kolom komentar. Paham insya Allah? Alhamdulillah. Terima kasih. Kita mohon sama Allah, ya Allah, semoga Engkau terus mudahkan kami untuk menapaki jalan takwa ini. Salah satunya dengan apa? Dengan berinteraksi bersama Al-Quran. Ya, lanjut lagi. Yo. Nah, jadi kurang lebih huruf ta itu dilafalkan seperti itu. Jadi tidak boleh ujung lidahnya melet, wata, enggak. Tapi ujung lidahnya tidak nongol, dia masih berada di dalam area mulut kita. Wata, nah, wata, ta, ta, ta. Satu lagi saya lupa ngingetin, ketika teman-teman melafalkan huruf ta, kan dia nempel nih. Nah, ketika dia ujung lidahnya terlepas dari pangkal gigi sari atas, di saat melepas itu keluar percikan nafas. Contoh begini, perhatikan, ya. Ta. Nah, jadi ketika dia asalnya nempel, lalu dia melepas makhrajnya, maka keluar percikan nafas dari area makhrajnya. Dari ujung lidah kan ke pangkal gigi sari atas. Nah, ketika mereka lepas, itu keluar percikan nafas dari sana. Coba ya, teman-teman perhatikan. Nih. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, uttu. Jadi ketika ujung lidahnya nempel, lalu dia terlepas dari makhrajnya, dari pangkal gigi sari atas, maka ketika momentum melepas itu, di saat yang bersamaan keluar percikan nafas. Ta, kedengeran nggak? Ta, ti, tu, at, it, ut. Kalau teman-teman tepat melafalkan ujung lidahnya ke pangkal gigi sari atas, maka dia akan ketika melepas makhrajnya pasti keluar nafasnya. Ya, ta, ti, tu, at, it, ut. Ya,
Afwan Ustadz, apakah bukunya sudah launching? Belum, ditungguin aja ya. Insya Allah bulan depan ini. Sekarang hari ini ada rapat bersama tim ya. Jadi doanya ya teman-teman sekalian. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Bismillah ya. Nah, itu huruf ta seperti itu ya. Sekarang setelah teman-teman tahu, kita lihat huruf ta di sini berharokat baris atas. Ingat ya, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris, namanya fathah. Sama kayak huruf wawu tadi, huruf yang berharokat fathah dasarnya dibaca dengan vokal A. Maka huruf ta itu dibaca tetap dengan vokal A-nya. Gitu. Maka kalau ada huruf berharokat fathah keluar dengan bunyi vokal A, maka tolong pastikan dia termasuk ke dalam huruf yang dibaca dengan keadaan tipis. Oke, keadaan tipis pada vokal A itu seringkali kami analogikan dengan BMSS. BMSS itu apa? Buka mulutnya sedikit senyum. Jadi jangan sampai teman-teman hanya membaca seperti ini, to, tidak, to, tidak, tapi ta, 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 ta. Ya, begitupun pada huruf-huruf yang lain yang dia ketika fathah dibaca dengan vokal A, berarti mereka dibaca tipis. O tidak tapi A. Sa, so tidak tapi sa. Begitupun misalnya huruf jo tidak tapi ja. Semuanya kalau terdengar vokal A ketika fathah, ingat tipis. Ingat tipis, ingat buka mulut sedikit senyum. Ya. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut. Maka wawunya tipis, ya. Huruf ta-nya tipis. Wata, wata, gitu ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Mohon maaf nih kalau nafas saya masih terengah-engah ya. Lanjut. Sekarang kita lanjutkan teman-teman sekalian. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya adalah huruf zal. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf zal. Oke, perhatikan baik-baik. Ketika dia belum berharokat, nama aslinya adalah zal. Jadi jangan sampai bilang, Bang, ini namanya huruf za. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf za, tapi zal, karena dia belum berharokat ceritanya. Sekarang teman-teman, ketika huruf zal dalam kondisi berharokat atau sukun, ada 3 kesalahan besar yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf zal. Coba di sini huruf zalnya dalam kondisi apa tadi? Zalnya dalam kondisi berharokat ya. Tuh, zalnya bukan dalam kondisi sukun, tapi zalnya dalam kondisi berharokat. Oke, kita lihat di buku saya. Ketika huruf zal berharokat, kesalahan apa aja yang sering kali terjadi? Kita cari huruf zal dulu ya. Oke, perhatikan. Nih, ketika huruf zal berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi adalah poin 1, tertukar dengan 3 huruf ini. Apa? Huruf dal, huruf zai, huruf jim. Ini 3 kesalahan ini yang sering kali terjadi. Maka kalau terjadi tertukar dengan 3 huruf ini, maka ini termasuk ke dalam kesalahan yang besar. Kenapa? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, itu sama dengan merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut berubah. Dan itu yang disebut dengan lahan jali, atau kesalahan yang nampak dan besar karena bisa merubah makna. Gitu. Maka sekali lagi saya tekankan, pembahasan huruf ini sangat penting untuk teman-teman ketahui dan latih ya, agar teman-teman memastikan pelafalan ngaji teman-teman bukan hanya sekedar lancar tapi tepat. Ya. Oke, minimal tidak tertukar hurufnya. Oke. Nah, jadi jangan sampai kita baca jadi dal, zai dan jim. Contohnya, kita baca jadi huruf dal, watadaruna, itu kesalahan besar. Atau kita baca jadi huruf zai, watazaruna. Atau malah kita baca menjadi huruf jim, watajaruna. Nah, ini kesalahan besar semua. Ya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ya, ini saya sambil nafasnya masih belum plong ya. Sama hidung masih agak mampet, jadi nafasnya susah. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya sebentar ya. Oke, wataza. Nah, maka di sini huruf zalnya
Ya, bagaimana agar huruf dzal ini tak tertukar dengan 3 huruf yang tadi, teman-teman sekalian? Nah, caranya adalah teman-teman lagi-lagi harus tahu makhrajnya. Jangan kenal huruf asal kenal, tapi kenalan sungguh-sungguh. Ada gitu ya. Ta'arufannya yang betul-betul. Nah, makhraj, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar dari huruf dzal? Tempat keluar dari huruf dzal itu dilafalkan dari yang namanya torful lisan juga, dari ujung lidah. Cuman dia nanti nempelnya kemana? Nah, perhatikan. Huruf dzal dilafalkan dari wadhu wa dzal wasa lil ulya min torofaihima. Dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas. Ya, secara tipis-tipis, tidak perlu ditekan kuat-kuat. Nah, gimana itu, Bang? Oke, kita lihat dulu dari gambar ya. Nih, lihat titik berwarna hitam di sini. Ini adalah ilustrasi di mana ujung lidah kita sentuhkan ke ujung gigi seri atas secara tipis-tipis. Maksudnya secara tipis-tipis itu gimana? Cukup teman-teman tempelkan, tapi bukan ditekan, cuman asal nempel pelan aja, pelan lagi, tipis-tipis aja. Ya, jadi jangan terlalu kuat. Lalu huruf dzal itu bukan digigit, ya, bukan digigit. Kalau digigit atau terlalu ujung lidahnya ditekan kuat-kuat ke ujung gigi sari atas, maka huruf dzal itu dia dari segi suara punya sifat namanya adalah rokhawah. Rokhawah itu artinya adalah mengalir suara. Nah, ketika huruf dzal itu dia terlalu ditekan kuat-kuat atau ujung lidahnya digigit, maka suara tidak akan mengalir. Ya. Jadi cukup sentuhkan ujung lidah kita tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini saya nggak neken kuat-kuat. Tuh asal nempel. Biar apa? Biar si suaranya mengalir. Karena sekali lagi kalau dia ditekan kuat-kuat, maka suaranya akan mampet. Contoh, apalagi digigit. Du, ad, enggak, tapi za, zi, zu, al. Ya, amin. Terima kasih doanya Bunda Yati Lubis. Teman-teman ya, harus saling doakan teman-teman. Ya, gitu. Karena umur nggak ada yang tahu. Kemarin sahabat kita, ya, udah masa sakit, semakin merasa kehilangan karena apa? Usianya baru 24 tahun. Beliau aktif ngajar di TikTok juga dan ada majelis-majelis yang dia bina. Ya, pejuang Quran juga. Tapi Allah memanggil dia duluan daripada kita. Hilang pasti kehilangan teman-teman. Ya, gitu. Ya, kita doakan semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik, dilapangkan kuburnya. Ya. Beliau namanya Ustadz Iqbal Dian Saputra. Ya, yang meniti dan merintis adanya live TikTok ngaji di TikTok, salah satunya beliau, teman-teman sekalian. Ya, gitu. Ya, beliau tugasnya sudah beres. Tapi pahala beliau insya Allah terus ngalir. Karena ada siapa? Ada jamaahnya, ada santri-santrinya, ada murid-muridnya yang terus mempraktekkan bagaimana beliau dulu mencontohkan pelafalannya. Ya, gitu. Ya, doanya ya teman-temannya, namanya Ustadz Iqbal Dian Saputra. Teman-teman boleh cari nama akunnya Iqbal Sahabat Mengaji. Cari nanti setelah ini ya. Oke, kalau perlu ramaikan kolom komentar di sana, doakan beliau. Ya. Yuk, lanjut lagi teman-teman. Ya, jadi ujung lidah kita disentuhkan ke ujung gigi sari atas kita, ya. Nah, za, zi, zu, al gitu ya. Oke, lanjut lagi. Itu huruf dzal dilafalkan. Maka ketika kita praktekkan teman-teman di sini, ya, vokalnya vokal A karena dia berharokat fathah, ya, wataza, pastikan ngalir suaranya ya, jangan watada, jangan digigit. Wataza, gitu. Oke. Allahu yarham, amin ya Allah. Saya masih nggak nyangka beliau udah duluan, soalnya teman-teman masih muda dan yang lain-lain. Ya, kita doakan beliau ya, dan doakan kita semua bisa husnul khotimah insya Allah seperti beliau. Ya, banyak orang kehilangan beliau karena apa? Karena cahaya Quran melekat dengan beliau, masya Allah. Ya, lanjut.
Watadharu. Nah, lanjut ke huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ro. Ya, kenalan ya. Nama aslinya adalah huruf ro. Oke. Bang, bagaimana cara melafalkan huruf ro? Kan tadi huruf wawu ada makhrajnya, ada aturan mainnya. Huruf ta dan huruf dzal juga ada aturan mainnya, ada makhrajnya, ya. Nah, apakah huruf ro ada makhrajnya? So pasti ada, teman-teman sekalian. Ya. Nah, sekarang kita kenalan makhraj atau bagaimana cara melafalkan huruf ro ini, dilafalkannya seperti apa? Oke, kita kenalan teman-teman sekalian, ya. Huruf ro itu dilafalkan dari warro yudanihi li dhahrin adkhalu. Huruf ro itu dilafalkan dari ujung lidah juga, tapi bukan betul-betul dari ujungnya. Mana ya huruf ro, sebentar ya. Ini saya juga bikin buku ini, semoga bisa jadi pahala nanti kalau sewaktu-waktu saya sudah tidak ada, teman-teman ya. Gitu. Perhatikan makhraj torful lisan, ujung lidah. Nah, huruf ro itu dilafalkan dari torful lisan, teman-teman sekalian, ya, dari ujung lidah, ya, tapi bukan ujungnya banget, tapi dari bagian punggungnya. Warro yudanihi lil dhahrin adkhalu. Huruf ro keluar dari punggung lidah menyentuh ke langit-langit atas mulut. Nah, seperti apa itu? Nah, kita langsung tunjukkan, kita jadi mode dokter bedah mulut dulu ya. Tadi kita bedah huruf, sekarang kita bedah mulut dulu, perhatikan. Nah, huruf ro ini teman-teman sekalian, dia dilafalkan dari ujung lidah. Ujung lidah tuh mana? Ujung lidah tuh bagian ini. Nah, ini ujung lidah. Cuman huruf ro bukan di ujungnya banget, tapi ujungnya itu bagian punggungnya. Punggung lidah tuh bagian mana nih? Bagian yang saya tunjuk nih. Ini adalah punggung lidah, ini juga punggung lidah. Oke, ini punggung lidah, ini juga punggung lidah, teman-teman sekalian. Ya. Nah, jadi punggung lidah kita yang nempel, bukan ujungnya. Jadi bukan begini, teman-teman. Bukan ujungnya banget huruf ro itu, tapi bagian punggungnya, bagian yang ini. Jadi gimana Bang bentuk pelafalannya? Oke, saya izin tunjukkan ke teman-teman. Ya, nah, jadi huruf ro itu begini. Yang nempel adalah bagian punggung lidahnya. Ya, si ujung lidahnya itu gak nempel, sehingga dia membuat celah kecil seperti ini. Sehingga ketika kita lafalkan, pelafalannya kurang lebih seperti ini. Arlo, arlo, kelihatan nggak? Ujung lidahnya tuh gak nempel, malah dia membuat sedikit celah. Arlo, yang nempelnya punggung lidahnya. Ro, seperti ini. Tuh. Bang, tapi saya belum bisa. Nggak apa-apa, karena saya juga nggak langsung ujuk-ujuk bisa. Perlu adanya proses dan perjuangan. Biar apa? Biar termaknai prosesnya dan kita mendapatkan pahala-pahala yang insya Allah Allah siapkan buat kita. Udah, hasil ya di tangan Allah. Ikhtiar kita yang nentuin. Arlo. Nah, gitu ya. Jadi yang nempel adalah bagian punggung lidahnya. Ya. Oke, lanjut. Bertahap aja, pelan-pelan. Jangan pengen instan, teman-teman. Bagus pengen cepet, tapi bukan hanya instan kayak mie, bukan. Ya. Lanjut. Nah, lanjutkan lagi teman-teman. Huruf ro dilafalkan seperti itu, jadi dia dilafalkan dari punggung lidah, bukan dari ujungnya banget. Hal yang teman-teman harus perhatikan adalah ketika melafalkan huruf ro berharokat adalah apa? Nih, ketika huruf ro berharokat, misalnya kita lihat di sini ya. Nah, oke. Nah, perhatikan. Ketika huruf ro berharokat, poin satunya lihat teman-teman, dibaca dengan getaran yang berlebihan. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Watadharuna. Nah, huruf ro dia tidak dilafalkan dengan getaran yang macam itu. Kenapa? Karena huruf ro itu punya yang namanya sifat warro wabitakririn ju'il. Dia punya sifat takrir. Takrir itu artinya dia bergetar, tapi bukan dengan karakter getaran yang berlebihan. Contohnya ro, ri, ru, bar. Nah, nggak gitu. Tapi getarannya sedikit saja, ya, sedikit saja, tapi tetap tegas dan jelas. Ro, ri, ru, ro, ri, ru. Ustadz bisa beli di mana bukunya? Bukunya belum bisa dibeli, Bunda Enci. Ya, bukunya nanti insya Allah bulan depan baru ada. Sekarang hari ini ada rapat besar dengan penerbit semuanya, ya, untuk penuntasan semuanya. Dicek lagi ulang, insya Allah bulan depan.
Ya, kita mulai, mungkin paling lama proses cetaknya selama 2 minggu. Semoga bisa Allah segera bantu kita untuk hadirkan buku itu untuk menjadi pegangan, salah satu pegangan buku dalam pembelajaran ngaji teman-teman ya. Lanjut lagi. Bismillah. Watadharu. Nah, jadi getaran huruf ro itu sedikit saja. Ro, ri, ru, r. Ya, lagi coba. Ro, ri, ru, r. Jadi getarannya sedikit saja. Enggak sampai maaf ya, masih ada batuknya teman-teman. Oke, jadi nggak sampai yang getarannya terlampau banyak. Watadharu, nggak ya. Oke, lanjut lagi ya. Selanjutnya huruf ro di sini harokatnya apa? Nah, huruf ro di sini dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf. Kita kenalan ya. Ketika kita gitu. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Bunda Aida nih, mana tadi? Nih. Ustadz, kalau satu-satu bisa baca hurufnya, tapi kalau sudah disambung susah mindahinnya. Nah, makanya perlu belajarnya. Makanya kenapa di Iqra nggak langsung kenapa dari huruf? Bukan hanya untuk mengenal huruf aja teman-teman. Ya, tapi teman-teman menyesuaikan ketika hurufnya dibaca satu persatu, makhrajnya tepat, sifatnya tepat. Kalau sudah pindah ke huruf-huruf terpisah, tapi dibaca berurutan. Setelah itu, misalnya teman-teman baca dalam satu penggalan kalimat pendek. Setelah itu, kalimat yang lebih panjang. Setelah itu, satu ayat. Kenapa? Karena cara berlatihnya seperti itu kurang lebih. Dipenggal-penggal dulu aja. Gitu. Makanya bukan hanya asal cepat, asal banyak, asal lancar belajar itu. Bertahap. Bang, tapi kalau belum terbata-bata terus ketika ngaji gimana? Nggak apa-apa. Tapi esensi dari membaca Quran yaitu huruf teman-teman tidak tinggalkan. Karena satuan terkecil dari baca Quran adalah huruf. Nah, esensi dari membaca Quran, perintah Allahnya adalah tartil. Tartil itu bukan lancar, tapi perlahan-lahan. Secara kaidah, tartil itu artinya apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Apa itu tajwidul huruf? Membaguskan huruf, menyempurnakan huruf. Apa aja? Makharijul hurufi wa sifatil yalfidhu bi afsahil lughati. Apa? Makharij, yaitu makhraj, tempat keluar huruf dan sifat-sifat huruf. Kita menganggap baca Quran harus langsung patokannya lancar, makanya langsung pindah ke hukum tajwid, nggak mengenal huruf satu persatu. Sedangkan yang bisa menjadi kesalahan besar adalah huruf yang tertukar, huruf yang salah. Jelas? Gitu. Begitupun metode yang lain, qiraati, umi dan yang lainnya, sama pasti ngebahasnya dari huruf dulu teman-teman sekalian. Ya, gitu. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, gitu ya. Watadharu. Nah, selanjutnya, ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9, ini namanya harokat apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah harokat dhammah. Ya, namanya adalah harokat dhammah. Saya mohon maaf agak pilek ya. Nah, nafasnya juga masih ngos-ngosan, jadi mohon maaf kalau terganggu. Huruf berharokat dhammah simpul angka 9 itu harus dibaca dengan vokal U teman-teman sekalian. Ya, dibaca dengan vokal U. Maka huruf ro di sini nggak lagi kita baca ro, nggak, karena bukan fathah, tapi dia dibaca dengan bunyi vokal U, ngikutin si harokatnya. Harokatnya simpul angka 9. Ya, bagaimana cara menyempurnakan? Ya, dulu kami belajar tidak ada guru yang benar-benar paham dengan makhraj, hanya belajar. Ya, nggak apa-apa. Kita tidak menyalahkan guru teman-teman. Guru teman-teman sudah sangat luar biasa, membantu teman-teman ya sesuai kemampuannya untuk mendampingi teman-teman belajar baca Quran. Tidak salah, bagus. Ya, tapi terus kita harus terus belajar, gitu ya. Ternyata baca Quran bukan hanya sekedar lancar, tapi juga diupayakan hurufnya diperhatikan, gitu ya. Oke, sip, bagus, masya Allah ya, gitu. Watadharu. Nah, maka di sini dibacanya ru, nggak dibaca ro, nggak dibaca ri, ya. Oke, saya ingin mengingatkan kalau ada huruf berharokat dhammah keluar dengan vokal U simpul angka 9, sempurnakan harus monyong, ya, harus monyong. Watadharu, 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 ru, muncungkan.
monyongkan. Karena kalau misalnya domah nggak monyong, teman-teman sekalian, maka dia nggak sempurna harokat domahnya. Karena wa kullu madmumin falan yatima illa bidomi syafataini domah. Sempurnanya harokat domah, sempurnanya vokal u pada harokat domah tidak akan pernah sempurna illa kecuali bidomi syafataini domah, kecuali dengan betul-betul memuncungkan mulut kita ke arah depan. Wa tadharu, muncungkan mulutnya, monyongkan mulutnya. Wa tadharu, tapi monyongnya monyong yang proporsional ya, jangan wa tadharu. Wah, enggak gitu ya. Wa tadharuna gitu. Paham ya? Jelas ya? Oke, pelan-pelan aja, sedikit-sedikit ya. Dinikmati prosesnya teman-teman. Bukan hanya melihat dari garis finishnya aja. Hasilnya teman-teman syukuri, karena itu yang membuat teman-teman terdewasakan bacaannya gitu. Ya, karena pahala itu bisa dihasilkan karena ada proses. Kalau ujuk-ujuk hasil, mana pembuktian prosesnya mana? Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Proses setiap orang gak harus sama, beda-beda. Yang lama gak apa-apa, yang cepat gak apa-apa. Ya, yang penting lisannya basah oleh kalamullah. Lanjut. Wa tadharu. Nah, ketika huruf ro berharokat dhammah, lihat ya aturan mainnya ya. Ketika huruf ro berharokat dhammah ataupun ketika huruf ro, perhatikan, ataupun ketika huruf ro berharokat fathah, dia harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya, ro. Jadi tebal tuh gimana? Nanti ada pembahasan huruf tebal dan huruf tipis. Huruf tebal itu huruf yang dibaca dengan keadaan tebal karena dia punya sifat namanya isti'la. Isti'la itu artinya pangkal lidah naik. Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah ujung lidah, ini adalah tengah lidah. Nah, pangkal lidah kita yang ini itu naik ke atas. Ya, naik ke atas dia pangkal lidahnya. Nah, wa tadharu. Nah, kalau dia pangkal lidahnya nggak diangkat, jadinya tipis. Wa tadharu. Beda nggak bunyinya antara wa tadharu dengan wa tadharu? Beda nggak bunyinya? Lebih tebal mana? Yang pertama wa tadharu atau yang kedua wa tadharu? Nah, bedanya dari mana? Dari pangkal lidah. Karena kalau dia pangkal lidahnya nggak naik, jadinya tipis. Nama sifatnya istifal. Gitu. Oke? Ya. Tapi nafas juga gak sampai nggak apa-apa. Dilafalkan sesuai kemampuan dulu nafasnya. Yang penting pelafalannya hurufnya dulu tepat, baru ke nanti pembahasan waqaf wal ibtida. Gimana ya nafasnya biar sampai nggak apa-apa satu-satu. Makanya kan tadi jelaskan tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah untuk berhenti dan memulai bacaan. Tajwidul hurufnya dulu teman-teman sempurnakan, baru nanti atur nafas. Gitu. Makanya sekarang kan udah ada banyak Al-Qur'an yang dia sudah ada fitur nafas pendeknya. Biar apa? Biar teman-teman bisa juga fokus ke huruf dulu. Nafas pendeknya ngikutin kaidah-kaidah yang sudah disediakan di Al-Qur'an. Gitu. Ya. Oke. Lanjut ya. Bismillah. Oke, teman-teman. Saya izin minum dulu ya, boleh ya? Oke. Saya agak pilek nih, teman-teman, maaf ya. Oke, lanjut ya. Bismillah. Mohon maaf tadi saya minum ya, kalau teman-teman ada yang saum sunnah ya, hari Senin ya sekarang ya. Mohon maaf ya. Lanjut. Wa tadharu, tebalkan ro-nya. Ru. Oke. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, sekarang ro dhammahnya sudah kita ketahui. Cara bacanya seperti apa sudah kita ketahui. Sekarang kadar panjangnya 1 harokat aja atau 2 harokat atau berapa harokat. Nah, kalau teman-teman perhatikan mendapati ada kondisi ada huruf apapun hurufnya, lalu dia harokatnya dhammah, lalu ketemu sama huruf kembarannya tapi versi besarnya apa? Huruf waw. Nah, ya perhatikan, ketika dhammah ketemu kembarannya dalam kondisi sukun, ya, maka dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, 2 harokat. Maaf.
Kita baca dengan kadar panjang 2 harokat. Saya izin tulis di atasnya. Ada yang tahu nama hukum tajwidnya apa? Kita tulis ya biar kenal. Nggak hafal nggak apa-apa nama hukum tajwidnya, tapi konsep keadaannya teman-teman tahu. Nah, nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut dengan mad asli, teman-teman boleh sebut dengan mad tabi'i. Kalau saya sering sebut dengan mad tabi'i. Nah, bagaimana cara melafalkan 2 harokat mad tabi'i ini agar dia 2 harokatnya nggak kepanjangan? Caranya gimana? Teman-teman sahabat sekalian, perhatikan dulu ya. Fun fact-nya adalah salah satu hukum tajwid yang paling banyak dalam Al-Quran, salah satunya yang akan sering kali kita baca, yang akan sering kali kita lafalkan adalah hukum tajwid mad tabi'i atau mad asli ini. Maka pastikan teman-teman tahu keadaan dasar dari mad tabi'i. Apa aja? Ada 3 keadaan dasarnya. Yang pertama adalah yang terdapat dalam ayat ini, yaitu dhammah ketemu waw sukun. Oke? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Oke. Yang kedua adalah fathah baris atas ketemu sama alif. Satu lagi adalah kasroh baris bawah ketemu sama huruf ya sukun. Ya. Nah, jadi jangan diforsi Ustadz. Memang masih butuh Ustadz. Semoga amin insyaallah ya. Oke. Nah, jadi ada 3 keadaan. Ada fathah ketemu alif, ada kasroh berjumpa dengan ya sukun, ada dhammah ketemu waw sukun. Berarti ada 3 keadaan dasar dari mad tabi'i. Ya, ini dua-duanya semuanya sama dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, sekarang pertanyaannya adalah, Bang, 2 harokat saya kadang-kadang masih suka bablas. 2 harokat saya malah kadang-kadang malah kecepetan. Nah, caranya gimana agar 2 harokat kita bisa lebih ngepas? Gitu caranya, kita ayunkan 2 kali ayun. Ada yang pakai isyarat mengayun, ada yang pakai isyarat jari, ada yang pakai ketukan, boleh sama aja. Ya, cari teman-teman terbiasanya oleh apa. Cuman pastikan konsisten 2 harokatnya. Ya, maka kalau di sini saya izin ya kita tampilkan dengan cara diayunkan 2 kali ayun. Contoh, ini kan semua nih wa tadza. Ini semuanya 1 harokat, makanya dia nggak ngayun. Ngayunnya cuma 1 kali. Wa tadza, wa tadza. Nah, gitu kan? Wa tadza, semuanya 1 ayunan. Tapi ketika di sini dia 2 kali ayun. Wa tadharuna. Tuh, gitu. Bisa ya? Coba kita pelan-pelan. Wa tadharuna. Kalau mau pakai ketukan juga boleh. Contoh, wa tadharuna, wa tadharuna. Nah, boleh, silahkan. Enaknya gimana teman-teman? Mau pakai isyarat jari boleh. Wa tadharuna. Nah, boleh. Enaknya teman-teman aja. Ya. Oke, sip. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau sudah terbiasa, mau teman-teman ayunkan nadanya boleh, atau teman-teman bacanya flat nggak apa-apa, nggak pakai nada, tapi 2 harokatnya tetap sama dengan 2 kali ayun kadarnya. Ya, wa tadharuna, gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Sok pelan-pelan, sedikit-sedikit, step by step ya. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Bentuknya seperti mangkok, lalu ada titik 1 di atasnya. Ini namanya adalah huruf nun. Ya, ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf nun. Jangan bilang huruf na, teman-teman sekalian. Ya, karena nggak ada huruf hijaiyah yang nama aslinya itu huruf na. Ini namanya adalah huruf nun. Bagaimana cara melafalkan huruf nun? Huruf nun itu sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Ya, kayak kita bilang nasi, atau sama seperti kita bilang nanas. Nah, itu adalah huruf nun, sama persis. Oke. Nah, selanjutnya huruf nun di sini, teman-teman, dia dibaca dengan vokal apa? Dibaca dengan vokal A kah? Dibaca dengan vokal I kah? Atau dibaca dengan vokal U? Maka itu harus dilihat dari harokatnya. Lagi-lagi kita bahas harokat. Sama seperti huruf waw, huruf ta, dan huruf dal sebelumnya. Semuanya harokat baris atas. Nah, huruf hijaiyah yang berharokat baris atas, dasarnya itu dibaca dengan vokal A. Ya. Nah, ya, baris atas namanya harokat fathah, dasarnya dibaca dengan vokal A. Maka huruf nunnya di sini nggak kita baca nun lagi, tapi nunnya kita baca dengan bunyi vokal konsonan, bunyi vokal A. Ya. Nah, bunyi vokal A. Maka dibacanya cukup nah. Cuman kami ingatkan, kalau keluar dengan vokal A, tipiskan pelafalannya. Ya.
wa tadharuna. Gimana? Seringkali kita analogikan dengan BMSS. Ya, BMSS. BMSS. Buka mulut, sedikit senyum. Nah, jangan dibaca no, enggak, tapi wa tadharuna, tipiskan. Begitupun pada huruf-huruf yang lain. Ya, jelas insyaallah ya. Yang sudah mulai paham nih, boleh komen angka 3. Coba. Sambil saya istirahat dulu, ya. Boleh komen angka 3. Alhamdulillah, jelas ya. Oke, baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih ya atas responnya. Kita lanjutkan kembali pembahasannya, ya. Oke. Wa tadharuna. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya wa tadharuna. Nah, selanjutnya teman-teman sudah ya. Beres ya. Nah, yuk kita lanjutkan. Sekarang dari naknya ini langsung masuk ke huruf mana? Langsung masuk ke huruf yang ini. Ya. Oke, wa tadharunal. Ya. Oke. Nah, kenapa langsung masuk ke huruf yang ini? Karena di sini kita mendapati ada kondisi yang sering kita sebut dengan alif lam qamariyah, ya, atau sering disebut juga dengan izhar qamari. Apa itu alif lam qamariyah atau izhar qamari? Alif lam qamariyah atau izhar qamari, teman-teman sekalian, adalah kondisi di mana kita mendapati ada bentuk seperti alif dan lam, mereka saling bersandingan ya. Mereka bersandingan dan berdampingan seperti ini. Nah, kalau ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, berarti itu antara alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah, tandanya adalah tanda sukun di atas huruf lam. Kalau alif lam syamsiyah, contohnya misalnya, nah ini ya. Nih, kalau alif lam syamsiyah itu ada bentuk seperti alif dan lam, bersandingan, berdampingan juga, tapi tandanya adalah tasydid setelah lam. Faham? Bedanya di situ aja. Kalau misalnya alif lam syamsiyah, cara bacanya dari bi nih, dari bi langsung masuk ke huruf yang ada syamsiyah atau tasydidnya. Maka di sini kita baca bis. Nih, ya, perhatikan dari sini nih ya. Ini alif lam qamariyah. Nah, ketika di sini ini alif lam syamsiyah juga nih. Tuh, ada dua. Perhatikan. Wal, kalau alif lam qamariyah masuk ke sukunnya. Ya, dijelaskan sukunnya, lamnya. Wal tafatis, tis langsung masuk ke sinnya. Wal tafatis saqu bisaqu. Nah, itu perbedaan antara alif lam qamariyah, nah ini ya, dengan alif lam syamsiyah. Oke? Paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi ke pembahasan kita. Maka yang ini alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah, teman-teman? Ya. Qamariyah atau syamsiyah? Boleh komen di kolom komentar ya. Insyaallah. Allahu akbar, ya. Alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah? Tentu ini alif lam qamariyah karena tandanya bukan tanda tasydid atau burung terbalik, tapi tanda petik alias tanda sukun. Maka kita tulis di sini alif lam qamariyah atau ALQ. Nah, gitu. Oke, sip. Nah, sudah. Jadi langsung masuk ke huruf yang ada tanda sukunnya. Sekarang pertanyaannya adalah, oke, huruf apa ini namanya? Nih, saya sudah spill tadi loh. Ya, nama huruf ini huruf apa nama aslinya? Ada ingat gak? Nih, saya sudah spill tadi. Namanya adalah huruf lam. Keren. Sip, kenalan sama huruf O. Ini tuh namanya huruf lam. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana cara melafalkan huruf lam? Apakah huruf lam itu dilafalkan sama persis, sama banget kayak kita baca huruf L sehari-hari kita, teman-teman sekalian? Ya, jawabannya adalah belum tentu sama. L sehari-hari kita dan lam hijaiyah belum tentu sama, teman-teman sekalian. Lam hijaiyah dengan L alfabet kita. Ya. Oke, bisa jadi sama, bisa jadi beda. Makanya untuk melafalkan huruf lam hijaiyah, acuan dan patokannya jangan ke L kita dulu nih, tapi ke makhrajnya.
Nah, maka kenalan yuk sama makhrajnya. Di mana makhraj atau sumber asal tempat keluar dari huruf lam di mana? Yuk, kita belajar dari mana? Dari buku saya. Namanya buku Syarh Hijaiyah. Yuk, kita cari huruf lam tuh di halaman awal. Huruf lam ya. Huruf lam. Mana ya huruf lam? Nah, nih ya, kita lihat secara tekstual dulu. Lam itu tempat keluarnya dari mana? Bukunya sudah ada belum Ustaz? Minggu depan. Bulan depan ya. Hari ini kami akan ada rapat ya dengan semua jajaran dari penerbit juga ya. Kalau sudah, kita mulai cetak ya. Paling lama 2 minggu. Semoga teman-teman sudah bisa pegang bukunya ya. Lanjut teman-teman sekalian. Nah, jadi makhraj huruf lam, tempat keluar huruf lam itu dari mana? Huruf lam dilafalkan betul Bunda Utih dari hafadzul lisan. Hafadzul lisan itu apa? Hafadzul lisan itu artinya tepi lidah. Tepi lidah itu artinya apa? Kalau bahasa mudahnya, tepi lidah itu kita sebut dengan samping lidah atau sisi lidah. Oke deh, kita lihat dulu secara tekstualnya, kita baca dulu ya, nanti kita perlihatkan secara ilustrasinya. Perhatikan, huruf lam makhrajnya keluar dari tepi lidah, samping lidah atau sisi lidah bagian depan, baik samping lidah depan kiri ataupun samping lidah depan kanan, yang menyisir sampai ke ujung lidah. Itu organ awal. Organ keduanya di mana? Disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Nah, itu persentuhannya. Nah, kalau untuk huruf lam ini kita nggak bisa tunjukkan hanya dari makhraj samping saja. Oke? Tapi nanti kita lihat dia dari video animasi juga yang nanti ada di buku saya. Sebelum ke sana, kita jadi mode dokter bedah mulut dulu ya. Kan tadi kita bedah huruf. Ya, sebelum bedah hurufnya kita bedah mulut dulu. Oke, tadi di mana makhraj huruf lam? Walamu adnaha limuntahaha. Dari tepi lidah depan kiri ataupun dan kanan, bukan atau tapi dan kanan. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Oke, kita kenalan. Mana yang disebut dengan samping lidah? Mana yang disebut dengan samping lidah? Nih, samping lidah itu bagian belakang ini sampai ke depan. Ini namanya adalah samping lidah, sisi lidah. Oke. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah, tapi bukan dari bagian belakangnya. Tapi dia dari bagian samping lidah depannya, dari sini. Oke. Nah, ya, samping lidah depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah. Dan samping lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidahnya. Ya, samping lidah depan kanan menyusur sampai ke ujung lidah dan samping lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Dua-duanya, bukan salah satu ya. Maka makhraj huruf lam itu kalau kita lihat angle-nya dari angle seperti ini ya, maka lam itu dilafalkan dari samping lidah. Lihat telunjuk saya ya. Samping lidah depan kanan dan samping lidah depan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Disentuhkan kemana? Disentuhkan ke area langit-langit bagian depan. Di mana itu bang? Nah, bagian ini. Oke, nah bagian ini nih, seret. Nah, di sini, di belakang gigi-gigi depan kita, ya. Sehingga bentuk pelafalannya nggak cukup kita lafalkan al, nggak ujung lidah doang, tapi al. Lebih penuh kelihatannya. Al, 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 al. Kalau masih bingung, teman-teman nggak perlu khawatir. Kita coba scan QR code video animasi untuk animasi Syarh Hijaiyah huruf lam. Ya, ceritanya kita scan barcode. Ceritanya teman-teman udah punya bukunya ya ceritanya. Oke, dan kurang lebih seperti inilah huruf lam dilafalkan. Ya, oke, siap ya. Lihat pergerakannya dulu. Nanti saya jelaskan. 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Nah, begitu huruf lam dilafalkan. Ya. Kayak lagi nih. Nih, sekarang saya coba izin jeda ya, perhatikan. 1, 2, 3. Nah, jadi bagian ini yang nempel. Samping lidah depan kiri dan kanan belah sana, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Samping lidah depan kiri dan kanan bagian sana, ya, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, nempel ke langit-langit depan. Faham? Jelas sampai sini insya Allah? Faham ya? Nah, coba lagi ya. Coba lagi ya. La, li, lu, al, il, ul, illi, ulu. Seperti itu huruf lam dilafalkan.
Ada yang merasa terbantu dengan fitur ini? Ya, pelan-pelan aja. Yang sudah mulai paham, mulai terbayang, boleh komen angka 1 ya. Gitu. Oke? Gitu. Paham itu dari Allah. Metode, sistem pengajaran itu hanya wasilah saja. Cuma saya pengen tahu siapa yang merasa terbantu. Gitu. Boleh komen angka 1 ya. Terbayang? Nah, doakan bukunya cepat rampung ya. Oke, nanti teman-teman bisa nikmati itu tinggal di scan barcode aja dari buku kita. Ya. Nanti setiap hurufnya kita bahas ketika dia dalam kondisi berharokat, ya, ketika dia dalam kondisi sukun, ketika dia dalam kondisi bertasydid. Dan itu semuanya sudah ada pembahasan video belajarnya langsung dengan saya. Scan barcode-nya ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali ke dalam ayat. Nah, sekarang lamnya dalam kondisi apa nih? Kita udah tahu dia dilafalkan tidak ujung lidahnya doang. Lalilu, al-il-ul enggak, tapi lalilu, al-il-ul. Gitu ya, bunyinya beda teman-teman. Sekarang huruf lamnya dalam kondisi mati. Oke, kita kenalan dalam kondisi ini yang disebut dengan tanda petik di atas huruf itu apa sih? Oke, teman-teman. Ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat tanda petik macam ini, tanda petik ini namanya adalah tanda sukun. Ya, kalau dalam istilah tajwid namanya sukun atau sakinah. Ya. Nah, ketika lam dalam kondisi sukun atau sakinah, itu maksudnya kalau di kita disebut dengan tanda mati. Nah, Bang, kalau misalnya dia hidup, gimana maksudnya hidup? Hidup itu tandanya dia berharokat. Kalau dia hidup berharokat, bunyi vokalnya adalah bunyi vokal A, I, U. Ada bunyi vokalnya. Itu bunyi hidup, bunyi vokal. Bunyi harokat. Tapi kalau dia kondisinya tanda petik, berarti dia tandanya sukun, mati, atau bunyinya bunyi konsonan. Bukan bunyi vokal. Maka bagaimana cara melafalkan lam dalam kondisi sukun? Bunyikan bunyi konsonan dari huruf lam apa? Yaitu al. Al bunyinya, nggak ada lalilunya, tapi al aja. Oke. Nah, selanjutnya ketika lam dalam kondisi sukun, maaf ya. Nah, apa yang teman-teman harus perhatikan? Berarti kan kalau kita baca bahas dasarnya berarti dia dibaca watadharunal, nggak dibaca nala, nali, nalu, nggak. Karena dia mati. Gitu. Nah, sekarang kita bahas di buku kita ya. Ketika huruf lam dalam kondisi bersukun, itu kesalahannya apa aja yang sering kali terjadi yang setidaknya saya ketahui. Ya, nih, ada 3. Yang pertama ini udah kita bahas. Dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada alfabet, padahal mereka belum tentu sama. Ya, yang kedua, seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Iya atau tidak? Nah, ini kesalahan yang paling populer. Kesalahan tapi populer. Ya. Oke. Nah, jangan sampai huruf lam teman-teman memantul bunyinya. Contohnya gimana? Contohnya kita ambil di Quran surah At-Takwir saja nih ya, di buku saya ayat ke-27. Jangan sampai teman-teman melafalkan lam sukunnya itu seperti ini. Lil alamina, lil a. Nah, jangan sampai lil a. Ada bunyi le di sana, itu kurang tepat. Nah, kenapa? Lam gak boleh mantul. Iya, kenapa huruf lam gak boleh memantul seperti itu? Karena huruf lam punya sifat. Huruf lam punya sifat huruf. Apa aja sifat-sifat dari huruf lam? Yuk kita cek ya. Di bagian pertama ada namanya jahar, tawasud, istifal, infitah, idlaq, dan inhiraf. Coba, ada nggak yang lihat sifat qalqalah di sini? Qalqalah itu artinya memantul. Ada nggak di antara poin 1 sampai dengan poin 6? Ada nggak sifat qalqalah teman-teman lihat? Nggak ada. Makanya huruf lam nggak boleh memantul. Karena yang punya sifat qalqalah ketika huruf tersebut dalam kondisi sukun atau mati, cuman ada 5 huruf saja. Apa aja? Ba, jim, dal, to, qaf, ab, aj, ade, ato, ako. Udah. Bajunya di toko. Sering kita jadi susunan kalimat baju di toko. Bajunya di toko, bukan baju di mall. Makanya mall, mim, dan lam jangan terpantul-pantul. Faham sampai sini? Makanya penting belajar huruf. Biar kita tahu kenapa alasannya dia gak boleh mantul. Oh, jelas karena dia gak ada sifat qalqalah gitu. Ya. Oke, jadi kerangka belajar dan berlatihnya jelas, teman-teman. Lanjut. Watadharunal. Nah, jangan begitu. Ya. Oke, itu yang kedua.
ya ketika lam bersukun jangan sampai dibaca seringkali memantul. Poin kedua tadi, ya. Poin ketiga, kesalahannya adalah jangan sampai dilafalkan terputus suaranya. Ya, jangan sampai dilafalkan terputus suaranya. Maksudnya terputus suara itu seperti apa? Terputus suara itu misalnya contoh kita ambil dari ini aja deh, Quran surah At-Tariq ayat ke-17. Perhatikan. Ya, perhatikan di bagian huruf lam sukun yang kita highlight dengan warna yang beda. Ya, jangan sampai teman-teman baca seperti ini. Amhil hum, antara bunyi al dengan bunyi dengan bunyi hu, jangan sampai ada jeda hening di antara mereka. Jangan sampai apa? Ada jeda hening di antara mereka. Kenapa tidak boleh ada jeda hening di antara mereka? Karena lam sukun itu punya sifat. Lagi-lagi, ya. Kenapa nggak boleh putus? Ya nggak boleh putus bukan cuma silaturahmi, teman-teman. Tapi melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun nggak boleh putus. Kenapa? Nih, lihat dari segi suara. Huruf lam punya sifat namanya adalah tawasud. Tawasud itu artinya adalah pertengahan suara. Maksudnya pertengahan suara itu apa? Dia berada di tengah-tengah antara mengalir suara dan tertahan suara. Nah, tengah-tengah artinya dia tidak terlalu mengalir, tapi tak boleh juga dia terputus atau tertahan. Sifatnya tawasud namanya. Wa baina rikhwin wa syadidilin umar. Gitu ya. Nah, maka tinggal teman-teman praktekkan. Ya, ketika lamnya dalam kondisi sukun, itu jangan sampai, nah contohnya di sini tadi, jangan sampai dibaca amhil hum, enggak, tapi alnya terus ngalir sedikit. Amhilhum ruwaida. Kalau kita baca, Ustadz pilek ya, pilek sama masih ada sisa asmanya sedikit teman-teman ya. Gitu, makanya nafasnya agak terengah-engah, mohon maaf nih, udah pilek, asmanya masih ada sedikit lagi. Ya, mohon doanya ya. Makanya 2 hari ke belakang saya nggak live. Oke, maka kita baca dari awal ayatnya teman-teman, perhatikan. Famahilil kafirina amhil hum. Nah, jangan begitu. Alnya nggak boleh putus. Kenapa huruf lam ketika sukun banyak orang melafalkan dengan terputus suaranya? Yang pertama, karena dia menghindari kesalahan memantul. Bagus nggak mantul, tapi jangan jadi mengakibatkan kesalahan yang berikutnya. Ya, itu apa? Tertahan suaranya, nggak boleh. Nggak sempurna, ya, gitu. Lalu yang kedua apa? Banyak orang melafalkan dengan tempo yang lambat, akhirnya dia nafasnya dihemat-hemat biar nggak capek, tapi alhasil banyak huruf-huruf yang tidak tertunaikan hak mustahaknya, ya. Nah, maka boleh bacanya lambat, tapi nafasnya dijaga. Banyak orang melafalkan tempo dengan tempo yang lambat, tapi huruf-huruf yang dia harusnya mengalir suara itu betul-betul tertahan. Contoh, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ada yang begitu? Dia nggak ngambil nafas sebenarnya, tapi dia menghemat nafas biar nafasnya nggak keluar banyak. Nah, nyuri-nyurinya di situ dia. Nah, jangan. Ya, walaupun temponya lambat, atur nafasnya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Faham sampai sini teman-teman? Jelas? Paham ya? Oke, lanjutkan lagi. Nah, masih pilek nih, ntar ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut teman-teman. Maka, yuk kita sekarang coba cek. Kita coba kuis. Kira-kira lam sukun di sini mana yang tepat? Ya, jawaban 1, jawaban 2, atau jawaban 3. Sudah siap kuis? Yang sudah siap kuis boleh komen siap. SIAP saja cukup. A-nya 1 aja, I-nya 1 aja, P-nya 1 aja. Siap. Siap. Kita coba praktekan dan teman-teman telaah mana jawaban yang lebih tepat. Siap ya? Oke, baik. Kita baca mana yang lebih tepat. Yang 1, ingat ya, kalau aturan main game di kita, dengerin dulu sampai akhir ya, jangan saya baru contohin 1 atau 2 teman-teman udah jawab. Tertib, siap? Tertib ya.
Oke. Kalau ada yang langsung jawab, walaupun saya tidak bisa melihat ya, walaupun saya nggak bisa mantau satu-satu, kita anggap diskualifikasi. Wah, gitu ya. Tungguin sampai akhir. Siap. Siap. Yang satu. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. Yang satu. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. Yang kedua. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. Yang ketiga. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. Mana yang betul, yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Nah loh kan. Nah loh. Nih ini warna-warni banget jawabannya. Coba dengerin ulang lagi ya. Dengerin ulang lagi. Stop dulu jawabnya. Masih banyak yang keliru. Masih banyak yang keliru. Masih banyak banget yang keliru. Ulang. Ya, yang satu perhatiin. Jangan jawab dulu. Dengerin. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. Satu. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. Yang kedua. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. Yang ketiga. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. Yang mana? Ayo, tadi banyak yang salah. Ayo. Konsentrasi, konsentrasi. Ya. Yang betul adalah yang ke satu, teman-teman. Tadi kenapa banyak yang jawab yang kedua? Yang kedua tuh memantul. Nggak boleh mantul. Nal, walaupun dia mantulnya sedikit tetap memantul itu. Ya, jangan memantul. Watadharunal. Itu yang kedua itu mantul, teman-teman. Ya. Oke. Yang ketiga kenapa kurang tepat? Karena dia ada jeda. Nal. Nggak boleh. Ya. Oke, nggak apa-apa. Yang tadi salah nggak apa-apa. Ya makanya tadi saya izin ulang. Gitu. Oke. Save. Lanjut. Ya. Lanjut lagi teman-teman. Ya. Watadharunal akhirah. Ya udah. Gitu ya. Oke. Sip. Yang betul adalah jawaban yang pertama. Sip. Lanjutkan lagi. Sedikit lagi teman-teman sekalian. Perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Nih. Yang miring-miring ini namanya huruf apa? Yang tahu boleh komen di kolom komentar nama asli dari H. Nama asli dari huruf ini. Mana tadi ya ayatnya? Masya Allah. Nih. Ya. Huruf apa ini? Huruf ham. La. Ternyata masih banyak yang bilang ini alif ya. Oke, teman-teman, ini bukan alif ya, sahabat-sahabatku sekalian. Ini bukan alif. Nih, yang jawab alif, kita izin melakukan penilangan terlebih dahulu. Ini bukan alif. Ya. Karena alif itu tidak mungkin punya harokat. Ini kan di harokat, di atasnya ada harokat fathah tegak nih. Nah, maka ini bukan alif. Ya, alif itu tidak bisa berharokat. Ya, Bang, ini kan tapi lam alif. Enggak, bukan. Kalau dia ini ya berharokat, maka dia ini lam dan hamzah. Ya, bukan lam alif. Ya, ini namanya adalah hamzah. Ya, oke, sip. Karena hamzah tidak mungkin punya hamzah itu, maaf, alif itu gak mungkin dibaca aiu. Yang dibaca aiu itu namanya hamzah. Jadi yang teman-teman baca selama ini aiu bukan bukan alif. Alif fathah a itu bukan alif. Alif itu tidak bisa menerima fathah. Tapi hamzah fathah a. Kalau alif fathah nggak bisa. Karena alif nggak bisa menerima harokat. Paham ya? Paham ya? Alif tidak bisa menerima harokat. Contoh alif yang mana? Nih. Contoh alif. Nih, langsung kita lihat di bawah nih. Alif itu, lihat di atas dan di bawahnya dia tidak berharokat, teman-teman sekalian. Lalu fungsi alif, ya, dia nggak berharokat, nggak bersukun, nggak bertasydid. Alif selalu didahului oleh fathah, karena fungsi alif untuk mad,
untuk memperpanjang huruf sebelum alif yang berharokat fathah. Ya, oke, sip, beres, udah ini alif. Ya, oke, jelas, paham? Contoh mana lagi alif nih? Lihat, ini alif nih, saya tandai dengan warna kuning. Ini alif. Dia di atas dan di bawahnya tidak berharokat, tidak bersukun, tidak bertasydid, dan dia diawali oleh fathah. Karena fungsinya untuk memperpanjang bacaan sebagai mad, huruf maddiyah, sebagai huruf yang fungsinya untuk memperpanjang bacaan. Yang ini ada fathah tegaknya. Kalau ada bentuk seperti alif, ada fathah harokat, ada harokatnya, maka itu ada namanya hamzah. Oke? Nah, selanjutnya hamzahnya dia berharokat baris atas, tapi tegak baris atasnya. Ya, maka kalau ada baris atas tegak sama dibaca dengan vokal A dasarnya, tapi vokal A-nya jadi 2 hitungan. Ya, nah ada yang tahu nggak di sini dibaca 2 harokat, tapi apa nama hukum tajwidnya? Yang tahu boleh komen di kolom komentar. Ya, ada huruf berharokat fathah tegak, ya di atasnya dan dibaca 2 harokat. Ya, nama hukum tajwidnya adalah oke. Baik, ya. Kalau ada fathah tegak seperti ini, teman-teman sekalian, itu hukum tajwidnya matobi'i, tapi kalau bukan di huruf hamzah. Matobi'i atau mad asli, kalau bukan di huruf hamzah. Tapi ternyata ini di huruf hamzah, maka bukan matobi'i namanya. Bang, tapi kan sama-sama 2 harokat. Oke, secara pelafalan sama 2 harokat. Tapi kalau kita sedang bahas istilah, apa nama hukum tajwidnya? Nah, ini bukan matobi'i, ya. Tapi namanya adalah mad badal. Ya, nah ini namanya mad badal. Simpelnya mad badal itu apa? Mad badal itu adalah matobi'i yang terjadi pada huruf hamzah. Matobi'i yang terjadi pada huruf hamzah. Namanya mad badal. Kenapa disebut dengan badal? Badal itu artinya pengganti. Jadi asalnya penulisannya itu setelah hamzah ini ada hamzah lagi setelahnya, teman-teman. Tapi hamzah yang kedua disembunyikan, diganti sama fathah tegak, jadinya mad badal. Dibacanya dengan kadar panjang 2 harokat. Tambah pusing Ustadz, pusing ya? Berarti otaknya dipakai, jadi saksi di hadapan Allah, otaknya nggak diem. Ya, gitu. Dulu saya belajar apa nggak pusing? Nggak pusing, teman-teman. Tapi kan pusingnya berpahala. Prosesnya kita jadi bukti di hadapan Allah, kita nggak diam. Hasil kita masih belum bisa, nggak apa-apa. Tapi pusingnya itu jadi saksi di hadapan Allah, teman-teman berpikir. Bukan cuma otaknya berpikir hanya urusan dunia. Urusan dunia kita mau berpusing-pusing untuk dunia. Tapi kenapa buat akhirat kita tidak mengupayakan hal yang sama? Jadi kebaikan buat teman-teman. Ya, oke, ya. Yang pusing nggak apa-apa, gitu. Tapi yakinlah teman-teman, Al-Quran itu Allah sudah janjikan itu mudah. Bagi siapa? Bagi mereka yang pengen belajar dengan sabar dan bukan hanya sekedar asal cepat, asal instan saja. Gitu. Ya, biarkan nanti waktu itu yang membawa teman-teman untuk semakin cinta dengan Al-Quran. Tiba-tiba teman-teman jadi bisa aja. Biarkan, ikuti waktunya, ikuti prosesnya. Gitu. Ya, oke. Jadi teman-teman yang belajar dengan saya tidak akan membawa embel-embel cepat. Tapi saya hanya akan bisa bantu teman-teman. Yuk kita belajar, saya bantu prosesnya. Dah. Saya nggak bisa menjamin soal hasil, karena itu bukan karena kehendak saya, tapi kehendak Allah. Ya, gitu. Lanjut, ya. Lanjut lagi teman-teman. Perhatikan, di sini kita mendapati ada huruf apa? Maaf, mad badal tadi ya. Maka dia dibaca 2 harokat. Bang, tapi 2 harokat mad badal sama 2 harokat matobi'i sama enggak? Selagi dia sama-sama hukum tajwid mad, 2 harokatnya kadarnya sama. Oke, selagi dia masih hukum tajwidnya, kayak misalnya mad silah towilah 2 harokat, mad iwad 2 harokat, terus mad badal 2 harokat, ya. Apalagi teman-teman, dan sebagainya macamnya, ya. Matobi'i 2 harokat, pokoknya 2 harokat semua. Selagi mad, dia 2 harokatnya kadarnya sama, ya. Oke, selagi dia dibaca boleh 2 harokat, maka atau harus 2 harokat, maka 2 harokatnya kadarnya sama, ya. Gitu. Lanjut ya. Oke. Maka 2 harokatnya sama kayak ini.
sama kayak ru, karena ini mad tabi'i, maka di sini mad badal sama gitu. Ayunannya, ya. Akhi gitu. Oke? Akhi. Gitu ya. Masya Allah. Lanjutkan lagi. Ya, lanjut ya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya, teman-teman, di sini kita masuk ke huruf berikutnya. Oke, sebentar ya. Ada yang tahu nggak ini huruf apa? Bentuknya seperti H kecil, tapi ada titik satu di atasnya. Ini namanya ketika dia belum berharokat. Ingat ya, kalau saya nanya nama huruf, jangan sebutkan dia ketika dia berharokat, tapi nama aslinya. Nah, nama asli dari huruf ini adalah kho. Oke, namanya adalah huruf kho. Nah, bagaimana Bang cara melafalkan huruf kho ini? Baik, kita ingatkan ya, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Ya, makhraj itu adalah titik di mana huruf tersebut dilafalkan atau sumbernya dari mana. Ya, maka kita cek huruf kho dilafalkan dari mana. Oke, perhatikan. Kita kenalan pakai buku saya, buku Seru Hijaiyah. Kita cari huruf kho sekarang. Huruf kho, di mana huruf kho dia dilafalkan? Oke, kita belajar dari tekstualnya dulu ya. Perhatikan, secara tekstual huruf kho dilafalkan dari mana? Makhraj atau tempat keluar huruf kho dilafalkan dari yang namanya adnal halqi dalam istilah tajwidnya. Adnal halqi itu artinya adalah tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari bagian tenggorokan kita. Adnahu ghainun khouha. Gimana itu Bang maksudnya? Nah, kita baca dulu ya. Huruf kho keluar dari tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan kita. Dengan mengalirkan nafas seolah seperti karakternya mengorok atau mendengkur. Tapi ngorok dan mendengkur di sini bukan ngorok dan mendengkur sebagaimana teman-teman tidur. Maksudnya sebagaimana yang kita maksud di sini bukan yang berlebihan. Nggak gitu ya. Itu mah mungkin kalau teman-teman kecapean. Sama mungkin kayak saya lagi kecapean gitu ya. Gitu. Ngoroknya bukan ngorok yang seperti itu. Tapi diibaratkan seperti ngorok tuh biar teman-teman tahu karakter nafasnya dia agak sedikit berbeda. Contoh. Ngoroknya tuh ngorok lembut. Beda nggak sama nggak kasar begitu. Nah, maka kita harus tahu dulu di mana tempat keluarnya biar bisa lebih terbayangkan. Nah, lihat gambar. Nih, lihat gambar. Ya, jadi tenggorokan dalam membaca Quran itu dipecah menjadi 3 tempat, 3 bagian. Ada tenggorokan, lihat titik berwarna putih di sini. Ini adalah tempat keluar dari huruf ghain dan kho. Dua-duanya keluar dari sini kurang lebih. Ya, oke. Masuk sedikit ke sini. Ini tempat keluar dari huruf ain dan ha kecil di tengah tenggorokan. Masuk lagi lebih dalam di sini. Ini tempat keluar hamzah dan ha besar. Nah, beda sedikit saja pelafalan makhraj. Itu huruf yang keluar beda. Oke. Nah, huruf kho itu di sini. Kedengeran nggak nafasnya di sini kayak ngorok, tapi bukan ngorok yang mendengkur kuat-kuat. Bukan yang kasar. Nggak, tapi kho. Kedengeran nggak? Kho. 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 Khi. Khu. Bedanya sama ha kecil, kalau ha kecil dia lembut banget. Kalau ho titik tumpunya beda. Kalau ha kecil di sini nafasnya betul-betul clear, lembut banget. Kalau ho dia lembut juga tapi agak kasar. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus belajar kaidah itu adalah teman-teman akan lebih mudah untuk melafalkan insya Allah. Kenapa? Karena tahu patokannya. Gak perlu hafal istilah, gak apa-apa. Tapi tahu di mana tempat keluarnya. Jelas maksud saya? Kenapa saya bawel? Akhirnya huruf terus aja dibahas. Kenapa kita ajukan kepada pihak penerbit Al-Qurannya, signatur kita sendiri itu kenapa harus ada makhrajnya? Karena ini penting. Banyak Al-Quran bagus, tapi dia membahas tajwid tapi nggak membahas huruf-huruf. Sedangkan satuan terkecil dari bahasa tajwid adalah huruf. Makanya di buku Al-Quran kita ini ada pembahasan hurufnya. Gitu. Ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Kho, khi, khu,
akho. Jadi nggak akho, nggak berlebihan nafasnya, nggak kasar, ya. Oke, sehingga ketika kita lafalkan, rasakan di sini di tenggorokan bagian terluar. Kho, kho, khi, hu. Jadi gini, teman-teman, semakin ke atas, semakin berat pelafalannya. Semakin ke bawah, semakin ringan pelafalannya. Contoh kayak hamzah dan ha besar, kan dia dilafalkan dari tenggorokan paling pangkal, ya. Maka dia akan keluar lebih ringan. Aha, kayak kita baca huruf a dan h. A i u ha hi hu. A i u ha hi hu. Sama kan? Ya. Oke, semakin ke atas ke tengah tenggorokan, ain dan ha kecil mulai agak sulit. A, ai, au, ha, hi, hu. Semakin keluar, ghain dan kho itu akan lebih berat. Gho, kho. Gitu. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan, siapapun yang akunnya sudah merasa ikut bantu tap-tap layar, saya dari tadi nggak ngomong tap-tap layar ya, maka teman-teman yang terus bergerak tanpa saya ingatkan untuk tap-tap layar di sini, ya Allah berikanlah kebaikan-kebaikan yang berlebih untuknya. Buat teman-teman yang sudah share live kita di pojok kanan bawah, diklik lalu teman-teman klik posting ulang, sama dengan teman-teman betul-betul sudah support live kita. Terima kasih. Allah maha melihat teman-teman. Siapa yang betul-betul support live ini. Barakallahu fikum. Termasuk teman-teman yang nonton aja pun gak apa-apa. Semoga dapat kebaikan yang sesuai dengan teman-teman yang teman-teman perjuangkan. Ya. Oke, lanjut lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gho, kho. Gho, kho. Gitu ya. Oke. Nah, jadi huruf ghain dan kho dilafalkan sama. Cuman bedanya, ghain gak pakai nafas, mengalir hanya suara saja. Gho, gho, ri, ru. Kho itu tinggal melafalkan ghain tapi pakai nafas. Kho, khi, hu, akhraj, ikhraj, makhraj. Paham? Jelas sampai sini? Ya. Baik, kita lanjutkan kembali tuh. Saya agak pilek kembali. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, oke, sekarang kita coba baca teman-teman. Ayat sebelum selesai, huruf kho-nya seperti itu. Itu baru kita bahas makhraj saja. Sekarang kita lihat huruf kho di sini, dia berharokat baris bawah. Oke, kita kenalan dulu sama harokat baris bawahnya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, ini namanya adalah harokat kasroh. Saya izin tulis. Namanya adalah harokat kasroh. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, ya, dia mesti dibaca dengan vokal i teman-teman sekalian. Oke. Maka huruf kho di sini dia dibaca menjadi khi. Vokalnya i. Nah, huruf kho itu ya termasuk ke dalam huruf yang tafkhim nisbi. Jadi huruf kho itu termasuk ke dalam huruf yang tebal teman-teman sekalian. Makanya ketika kho berharokat baris atas, vokalnya bukan a kan, bukan kha, tapi kho, condong pada vokal o. Sudah saya ingatkan dari awal, kalau fathah baris atas keluar dengan vokal a, tipis pelafalannya. Kalau dia vokalnya seperti, condong seperti, ya bukan betul-betul vokal o, tapi seperti vokal o, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Nah, huruf kho itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Tapi pertanyaannya adalah, ketika huruf kho berharokat baris bawah, apakah dia dibaca tebal atau tipis atau ketebalannya menipis? Nah, yang mana tuh? Ada 3. Yang satu tetap tebal, yang 2 tipis, yang ketiga tebal tapi menipis ketebalannya. Ayo. Yang 1, yang 2, yang 3. Yang 1 tebal, tetap tebal, yang 2 tipis, yang ketiga ketebalannya menipis. Nah, yang 3 ya, jadi kho ketika kasroh tetap tebal, tapi kadarnya berkurang, nggak betul-betul tipis, nggak jadi hi, nggak hi tetap tebal, tapi menipis. Nggak, kalau dia tebal jadinya kan gini, kalau tetap tebal begini bunyinya, hi, nggak gitu, tapi menipis, hi, bukan tipis betul-betul hi, nggak. Hi tetap tebal tapi menipis ketebalannya, bukan jadi tipis, makanya namanya tafkhim nisbi. Ketebalannya menipis di kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Oke, maka kita baca ya. Coba
saya kasih dua contoh nih ya. Mana kho kasroh yang tepat? Oke, saatnya kuis. Yang satu atau yang kedua? Siap ya? Yang satu atau yang kedua? Kita baca. Ya, satu. Yang satu atau yang kedua? Yang satu. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ آخِرَةَ. Yang kedua. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ akhirah. Yang satu atau yang kedua? Boleh komen di kolom komentar ya. Ini saya masih agak flow nih, mohon maaf ya. Yang satu atau yang kedua? Coba kita lihat jawaban paling banyak yang satu atau yang dua. Sip, yang tersematkan adalah jawaban yang kedua nih di samping saya nih ya. Maka alhamdulillah, berarti jawaban yang dominan teman-teman jawab adalah jawaban yang kedua. Keren, barakallahu fikum ya. Jadi yang tepat adalah yang kedua. Oke, paham ya? Nah, tipis kan? Tapi tidak terlalu tipis, hanya menipis saja ketebalannya. Oke, lanjutkan lagi, sedikit lagi. Tuh, nggak kerasa sudah 1,5 jam ya. Oke, sip. Sebenarnya saya nggak boleh panjang-panjang dulu nih live-nya nih. Ya, karena belum betul-betul fit. Tapi kadang-kadang kalau udah ngajar lupa. Ya, lupa sama kondisi badan, lupa sama waktu. Lanjut. Teman-teman perhatikan. Perhatikan baik-baik. Di sini kita mendapati ada namanya huruf ro. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ro. Ya, oke. Nah, ya, kita tanggung ya, dikit lagi ya, kita habiskan saja. Doakan sayanya sehat ya. Oke. Ini namanya adalah huruf ro. Kita ulang lagi. Ya, tadi huruf ro di awal sudah kita bahas ya. Nih, di sini sudah kita bahas huruf ro. Gak apa-apa, kita bahas lagi di sini. Oke. Ketika huruf ro dilafalkan, ya, di mana tempat keluarnya? Di mana makhrajnya, teman-teman sekalian? Oke, tempat keluar dari huruf ro itu, teman-teman sekalian, dilafalkan dari mana? Yuk, kita bahas. Ya, kita bahas lagi. Jadi huruf ro itu dilafalkan dari bagian ujung lidah. Warro yudanihi lidhohrin adkhalu. Kita coba cari dulu di buku saya pembahasannya. Huruf ro ya. Tadi sudah kita bahas, nggak apa-apa, kita bahas lagi. Nah, kita lihat secara tekstual dulu. Huruf ro itu dilafalkan dari torful lisan, dari ujung lidah. Namun, bukan bagian ujungnya banget. Huruf ro itu dilafalkan dari bagian punggung lidah. Ini organ pertamanya, punggung lidah, nempelnya ke langit-langit atas mulut. Ini organ kedua. Jadi, kita isi jadi mode dokter gigi dulu, atau kita jadi dokter bedah mulut dulu ya. Tadi kan kita bedah huruf, sekarang kita bedah mulut dulu. Nih, jadi huruf ro itu dilafalkan dari ujung lidah, namun bukan ujungnya banget ya, tapi dia dilafalkan dari area punggung lidah kita. Nih, ini adalah area punggung lidah tuh, yang ini teman-teman, dan yang ini punggung lidah, bukan ujungnya banget, tapi punggung lidah ini dan ini ya. Jadi ketika kita lafalkan, bentuk pelafalannya itu kalau dari nampak depan seperti ini. Jadi yang nempel bagian punggung lidah kita, ujung lidah dia nggak nempel, sehingga justru dia membuat sedikit celah di sini. Dalam praktek pelafalannya seperti ini. Ro, kelihatan nggak? Ro, kelihatan nggak? Ro, arro, arro, arrohmani. Ro, iya ada furjahnya, betul Bunda Istiani Sungkono. Ada celahnya. Jadi yang nempelnya tuh punggung lidahnya, ya. Jadi yang nempel punggung lidahnya, bukan betul-betul tengah lidahnya. Jadi bukan begini. Tapi arro, ya. Susah Ustadz ya. Oke. Tuh, saya dikasih tahu istri saya. Kalau capek jangan maksain lama-lama ya. Iya, bentar lagi beres ya. Jadi ujung lidahnya dia bukan ujung lidah depannya, ujungnya banget yang nempel, tapi bagian punggung lidahnya. Arro, 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 arro. Ustadz, buku apa itu yang sedang dipakai Bunda Dewi Esti? Ini buku saya sendiri ya, gitu. Oke. Yang ada penjelasan seperti ini buku kita sendiri ya, tapi belum beres bukunya ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Jadi dia dilafalkan dari punggung lidah kita. Nah, nanti kalau teman-teman pengen lebih jelas, teman-teman di buku saya tinggal di scan QR code-nya aja, karena nanti ada fitur video animasi seru hijaiyahnya. Oke. Kita misalnya contohkan huruf ro ya. Kita coba contohkan huruf ro. Nih.
Oke, nih huruf ro itu ketika dilafalkan nanti dia ada celahnya, ya. Sebenarnya untuk huruf ro ini nanti teman-teman nggak perlu lihat animasi juga udah bisa. Nih, dia ada celahnya yang nempel tuh punggung lidahnya, ya. Arro, arro, tempelinnya punggung lidahnya. Arro, 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 arro. Tuh, jadi si ujung lidahnya nggak nempel, yang nempel punggung lidahnya. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Bentar ya. Oke, nah cuman memang perlu proses teman-teman. Saya juga nggak langsung ujuk-ujuk bisa. Saya juga perlu waktu prosesnya. Prosesnya setiap orang beda-beda. Ada yang cepat, ya alhamdulillah. Yang lama, alhamdulillah. Ya, selagi belajar, alhamdulillah lisannya basah oleh kalamullah. Terlepas dari sempurna atau tidak sempurna itu milik Allah. Kita hanya menyempurnakan prosesnya. Hasilnya kehendak Allah lagi-lagi teman-teman. Ya, oke. Loh, saya pilek lagi nih. Maaf ya, ini lagi agak mempet. Tuh. Lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Oke. Lanjut lagi, huruf ro-nya dia berharokat baris atas. Oke, teman-teman. Ingat gak? Basic huruf berharokat fathah itu baris atas dibaca dengan vokal apa? Dasarnya dulu ya yang kita bahas. Huruf berharokat baris atas itu dasarnya dibaca dengan vokal apa, teman-teman? Dibaca dengan vokal A, dasarnya dulu yang saya tanya dasarnya dulu, ya. Nah, dibaca dengan vokal A. Tapi pertanyaannya adalah apakah huruf ro di sini, ya, dibaca menjadi ra? Wa tadharunal akhirah. Apakah begitu? Dalam riwayat yang lain di belahan dunia lain ada yang dibaca ro itu jadi ra. Tapi dalam riwayat yang kita pakai di Indonesia, Hafs an Asim itu nggak pakai vokal A. Untuk huruf ro, dia itu dibaca tidak jadi ra. Tapi apa? Dia akan terdengar seperti huruf ro. Betul atau tidak? Dia akan terdengar seperti huruf ro. Benar atau tidak? Benar atau salah? Salah atau benar? Benar ya? Nah, kenapa kok bang huruf ro ketika berharokat baris atas nggak vokal A, tapi vokalnya O? Oke, kita bahas. Huruf ro itu ada aturan mainnya gini. Ketika huruf ro, saya izin tulis dulu di bawah ya. Ketika huruf ro berharokat fathah atau dhammah, ro atau ru, itu dia harus dibaca dengan keadaan tebal, ya. Oke. Ya, dia harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Aduh, saya mampet banget, mohon maaf ya. Dia harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Kalau dia huruf ro-nya berharokat baris bawah, maaf, ro-nya berharokat baris bawah, maka dia dibaca dengan keadaan yang tipis. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat saja huruf ro di sini dibaca keadaannya tebal atau tipis. Ketika berharokat baris atas, huruf ro harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Nah, ini alasannya kenapa huruf ro dibaca dengan seperti vokal O, karena dia tebal. Ya, karena dia tebal. Sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa huruf tebal itu ketika dia berharokat baris atas harus mengubah vokal A menjadi seperti vokal O? Kenapa nggak disamain aja? Mau dia tebal, mau dia tipis, kenapa nggak dibaca vokal A aja? Ada alasannya. Alasannya apa? Huruf tebal itu dia punya sifat namanya adalah isti'la. Oke. Apa itu isti'la? Isti'la itu artinya adalah PLN. PLN kenapa dibawa-bawa bang? Perusahaan listrik negara. Bukan. PLN di sini adalah pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik. Mampet. Huruf-huruf hidung gak bisa, ya. Belum plong. Nah bisa. Nah udah agak mampet. Pangkal, ya. Pangkal lidah naik, teman-teman. Jadi pangkal lidah itu mana? Pangkal lidah tuh nih, perhatikan, ya. Ujung lidah, tengah lidah. Nah, lidah terdalam kita ini yang disebut dengan pangkal lidah. Jadi pangkal lidah kita itu naik, teman-teman sekalian, ya. Pangkal lidah kita naik. Nah, itu yang membuat huruf tebal menjadi tebal. Huruf tipis, pangkal lidahnya nggak naik. Nama sifatnya istifal.
Faham? Jelas sampai sini? Bisa diikuti insyaallah. Nah, lanjut. Maka ketika kita lafalkan huruf ro, teman-teman sekalian, ya, itu tuh yang membuat dia tebal tuh karena PLN tadi, pangkal lidah naik, bukan karena kita MM. Waduh, apa tuh Bang MM? Tebal itu bukan karena MM. Vokal O di sini, ya, itu bisa tebal bukan karena kita MM. Apa itu MM? MM itu maju mulutnya, monyong mulutnya. Contoh, ro, ro, ro. Siapa teman-teman yang melafalkan huruf tebal, vokal O-nya itu masih menyengajakan monyong mulutnya? Boleh komen angka 3. Coba, masih banyak nggak? Kita cek, ya. Tuh, ya, banyak ya. Jadi huruf tebal itu nggak perlu memonyongkan mulut. Ro, so, soto. Jadi kalau teman-teman beli soto ayam, jangan bilangnya soto. Pak beli soto, praktekkan makhrajnya. Pak beli soto, nggak pakai monyong. So, to, bo, wo, sama mulutnya cuma dibuka aja saja. Tapi nggak pakai senyum karena tebal. Kalau tipis dia ada senyumnya sedikit. Kalau tebal, kalau tipis sa, huruf sin tipis sa, tebal so, dia nggak pakai senyum tapi dia pangkal lidahnya diangkat. So, bo, to, termasuk juga huruf ro gitu. Bang, tapi kan huruf ro itu sifatnya istifal, pangkal lidahnya nggak naik. Iya. Tapi ingat, huruf ro ketika fathah dan dhamma itu tebal. Maka angkat pangkal lidahnya karena gak mungkin ada huruf yang dibaca tebal tapi nggak sifatnya bukan istilah, nggak mungkin. Kecuali teman-teman monyong. Sedangkan monyong dalam melafalkan huruf tebal ro, itu kurang tepat. Paham ya? Jelas ya? Teman-teman nggak apa-apa kalau belajar di live kita, saya nggak bisa ngajak teman-teman instan soalnya. Ngajak teman-teman cepet-cepet saya nggak bisa. Satu ayat aja ini kita perlu waktu berapa lama nih? Kita udah belajar 1 jam 42 menit. Harusnya saya target cuma belajar 1 jam tadi. Bablas 42 menit. Itu teman-teman ya, soalnya kalau udah belajar seperti ini saya suka lupa waktu ya. Lupa kondisi. Ya, tapi tanggung nih, udah segini, kita tuntasin. Ya, kita tuntasin ya. Jadi tebalkan huruf ro ya, ro tanpa memonyongkan mulut. Ro, tidak tapi ro. Ya, ro. Boleh? Satu lagi boleh ya. Sebelum nanti saya istirahat dulu, teman-teman. Oke. Ya. Yuk ya. Kita lanjutkan. Terakhir ya. Ini namanya huruf apa, teman-teman? Ini namanya adalah huruf ta marbutoh. Ta marbutoh. Kita tulis ya. Namanya adalah huruf ta marbutoh. Oke, saya tulis di atasnya dulu ya. Bang, maksudnya ta marbutoh itu seperti apa? Iya, ini mau kita bahas. Ta marbutoh itu biasanya bentuknya seperti ini, atau enggak satu lagi bentuknya kalau disambung dia seperti ini. Ya, bisa jadi seperti ini, teman-teman sekalian. Bisa jadi seperti ini, ta marbutoh itu. Oke, ya bentuknya. Oke, nah sekarang ta marbutohnya seperti ini. Bentuknya seperti H besar, tapi ada titik duanya seperti huruf ta, seolah isyarat. Isyarat apa? Oke, cara membaca huruf ta marbutoh ini ada 2 keadaan. Ya, keadaan ketika stop pada huruf ta marbutohnya, atau ketika keadaan kita tidak berhenti pada huruf ta marbutohnya. Kalau kita stop pada huruf ta marbutohnya, ya kita tulis kalau kita stop pada huruf tersebut, maka huruf yang dibaca adalah huruf H besar. Dan apapun harokatnya, kalau ketika stop dia menjadi sukun atau mati. Oke? Jelas? Kalau ketika kita tidak berhenti pada huruf ini, maka kalau kita lanjut alias tidak stop pada huruf ta-nya, ta marbutohnya, maka dia dibaca menjadi ta maftuhah, tak biasa, tak terbuka biasa. Dan harokatnya menyesuaikan dengan ayat. Maka kalau di sini karena harokatnya baris atas, maka ta-nya berharokat baris atas. Contoh misalnya di sini kita baca enggak berhenti ya. Contoh misalnya nih, kita langsung lanjut ke ayat awal ayat 22-nya. Contoh, perhatikan. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ, misalnya gitu. Maka dia dibaca menjadi huruf ta kalau nggak berhenti. Tapi kalau berhenti, apalagi ada tulisan kola di sini.
Qola itu artinya adalah waqful aula. Waqful aula itu artinya kalau nemuin ada qola, maka huruf sebelum qolanya itu harus diupayakan lebih utama berhenti di sini. Nah, kalau kita berhenti berarti dia dibaca menjadi ha besar. Stop. Berarti dia jadi ha besar sukun. Maka gimana bacanya? Gini, ya. Wa tadharunal akhirah. Ha besarnya jadi sukun. Ta marbutohnya jadi ha besar sukun. Paham? Jelas? Bang, tapi kalau misalnya nafas kita kuat kayak jalan tol, boleh nggak kita nggak berhenti di sini? Boleh, lanjut aja. Tapi lebih utama mana? Lebih afdol berhenti karena tulisannya ada qola, apalagi di akhir ayat. Qolanya. Ya. Si waqful aulanya. Oke? Nah, maka di sini saya akan bahas ha besar sukun. Nih. Boleh kita bahas ha besar karena kan ini berarti tak marbutohnya jadi huruf ha besar kan? Maka kita kenalan sama ha besar ya. Oke. Sip. Kita kenalan sama ha besar. Di mana belajarnya? Dari buku saya lagi. Ya, gitu, teman-teman. Ya, dari buku saya lagi. Perhatikan, ha besar. Nah, ya, ha besar itu makhrajnya gimana cara bacanya? Simpelnya, ha besar itu dilafalkan sebagaimana kita melafalkan ha pada abjad alfabet biasa saja. Gitu ya. Handuk. Apalagi? Hari, matahari. Nah, itu ha besar sebenarnya. Cuman agar bisa lebih jelas kita jelaskan lagi, makhraj atau tempat keluar dari ha besar itu dilafalkan dari yang namanya aqsal halqi. Aqsal halqi itu artinya adalah pangkal tenggorokan. Ya, atau tenggorokan paling dalam atau paling bawah. Dia memiliki sifat mengalir dengan nafas yang karakternya biasa. Ha-hi-hu, ha-hi-hu, ha-hi-hu. Ya. Nah, di mana di sini? Di titik yang berwarna putih, sahabatku. Nih, ya. Nah, kalau dia dilafalkan terlalu ke atas nanti jadi ha kecil dia. Nafasnya berbisik nanti. Ha, hi, hu, beda. Kalau ha besar di bawah, nafasnya karakternya biasa. Ha, hi, hu. Jadi, saya pengen teman-teman ketika melafalkan ha besar, ya, jangan lagi ada yang menganggap ha besar dilafalkan dari dada. Dulu saya belajar ha besar itu katanya dari dada, ternyata tidak sepenuhnya tepat, teman-teman. Karena jelas dalil matannya tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Keluarlah dari bagian pangkal tenggorokan di sini. Ya, di sini nih. Ha besar. Ha hi hu. Kalau teman-teman melafalkan ha besar dari dada, ha hi hu, itu teman-teman akan capek, nafasnya akan lebih boros. Boros. Tumpuannya di dada, boros nafasnya teman-teman. Akan cepat capek. Ya. Oke? Jadi ha besar itu dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Rasakan dari sini aja. Ha hi hu. Ha hi hu dari sini. Ha 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 ha. Gitu ya, dari pangkal tenggorokan. Oke? Nah, sekarang ha besarnya karena dia jadi tak mabutoh berhenti, jadi ha besarnya sukun. Nah, nanti dijelaskan di buku saya juga ketika ha besar dalam kondisi sukun, perhatikan ya. Nih, poin keduanya lihat, ha besar sukun. Dibaca kurang mengalir nafas dan suaranya. Nah, ini sering kita sebut dalam istilahnya adalah khofa. Jangan sampai kita melafalkan ha besar itu khofa. Khofa itu apa? Samar. Ya, ini kalau kata Ustadz Wahyu, tuh teman dan guru saya, jangan disebutnya khofa, dia samar. Ya, samar nafasnya, samar suaranya. Sedangkan ha besar kalau kita kembali lagi ke buku saya, ya, lihat sifat dari ha besar, lihat khususnya poin 1 dan poin 2, dia punya sifat hams dan rokhoah. Hams itu mengalir nafas, rokhoah itu mengalir suara. Nah, banyak orang melafalkan ha besar itu khofa apa? Ya, ketika sukun khususnya dibaca kurang mengalir nafas dan suaranya. Kurang mengalir, jadi dia khofa, nggak jelas, samar. Nah, maka jangan sampai dibaca gini. Wa tadharunal akhirah. Nafasnya teh ada, tapi suara dan nafasnya teh nggak jelas. Gitu. Jelaskan. Rasakan dari pangkal tenggorokan. Wa tadharunal akhirah. Wa tadharunal akhirah. Gitu. Oke? Wa tadharunal akhirah. Tuh. Jelas? Itunya jelas, teman-teman sekalian.
Paham? Jelas sampai sini insyaallah? Ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali sedikit lagi. Nah, udah beres berarti ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Maka ketika kita baca, teman-teman sekalian, ya, ketika kita baca, sip. Jelaskan hak besar sukunnya. Jelaskan hak besar sukunnya. Ya. Coba ya. Oke, perhatikan, kita baca bareng semua. Ya, full. Hari ini, pagi ini kita sudah bahas satu ayat pendek. Perlu waktu 1 jam 51 menit. Nih, full belajar. Tuh. Ya, full belajar. Oke, sip. 1 jam 51 menit ya membahas ayat pendek saja. Ya, semoga teman-teman gak bosan. Kalau bosan ya nggak apa-apa, berarti teman-teman sudah hebat. Ya, yuk kita baca bareng-bareng. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. Yang dua harokatnya, kalau masih suka kepanjangan, ru dan bagian a-nya diayunkan. Watadharu, 2 kali ayun, 2 harokat. Watadharunal akhirah. Watadharunal akhirah.